Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, mari kita gunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati berkat-Nya lewat kebenaran firman Allah yang sebentar kita akan dengar. Amin. Mari kita tunduk kepala lebih dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang pulang dengan sia-sia, yang tidak bisa menikmati apapun. Tuhan, biarlah berkat-Mu limpah atas kami lewat kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami terbentuk menjadi satu umat yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Haleluya, saudara. Mari kita gunakan ya sekali lagi kesempatan kita untuk memperhatikan firman Allah dengan benar. Haleluya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Bangkit dan berjalan. Ya, bangkit. Nah, bangkit itu artinya bergerak naik. Ya, artinya tidak statis, tetapi kita bangkit, bergerak, dan dikatakan berjalan. Haleluya. Bangkit, bangun, dan berjalanlah. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca dulu firman Allah di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Tuhan ketika Tuhan berada masuk di Yerusalem, dan kemudian di sana ada satu kolam namanya kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda. Bethesda itu artinya kemurahan. Ya, sebab itu gereja kita beri nama GSCPDI Bethesda. Ya, karena apa? Gereja kita ini kita bisa berdiri sekali lagi karena kemurahan Tuhan. Nah, Bethesda artinya kemurahan Tuhan karena, saudara, kita perhatikan di dalam pembacaan bahwa ada 5 serambi. Ya, 5 serambi di seputar kolam itu. Ya, jadi sama kalau sudah pergi berwisata, ya, maka di situ ada serambi-serambi begitu rupa. Nah, tetapi anehnya serambi-serambi ini, 5 serambi banyaknya, dipenuhi dengan orang-orang berbagai macam penyakit. Penuh dengan penyakit yang macam-macam, aneka ragam penyakit. Orang-orang yang menderita saat itu lagi menunggu, karena dikatakan bahwa sekali-kali ada malaikat datang dan kemudian menggoyangkan, mengocakkan air kolam itu. Dan siapa yang lebih dahulu masuk, maka dia sembuh. Ya. Jadi yang pertama kali masuk, dia sembuh. Nah, saudaraku, sehingga tentu saja mereka berlomba-lomba sedemikian rupa. Maka ada seorang lumpuh. Dikatakan sudah 38 tahun lamanya menderita. Saudaraku, bayangkan hari-harinya ditandai dengan tidak ada aktivitas yang lain kecuali menikmati sakit penyakitnya. Ya. Dan saudaraku perhatikan bahwa di dalam ayat itu dikatakan bukan berarti bahwa orang itu tidak berusaha. Memang dia ada di serambi itu, tapi tidak kunjung sembuh karena dia kalah lebih dulu dengan orang-orang lain untuk menceburkan diri ke kolam pada saat air itu berkocak.
Ya, karena malaikat Tuhan turun dan menghocakkan air itu, siapa yang datang dan turun lebih dulu, dia akan sembuh. Tapi sayangnya, sekali lagi orang ini tidak bisa menikmati mujizat itu. Nah, Tuhan Yesus datang, saudara, dan kemudian berkata kepada orang ini. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tempat tidurmu, angkatlah tilammu, dan berjalan. Saudara, kalimat ini, ya, firman Allah ini diawali oleh pertanyaan Tuhan kepada orang yang sedang menderita sakit 38 tahun lamanya. Maukah engkau sembuh? Nah, saudara, satu pertanyaan, ya. Nah, saudara perhatikan lebih dulu. Kita berbicara masalah tilam. Tuhan berkata, angkatlah tilammu. Tilam itu tempat tidur, kalau sekarang itu kasur, ya. Nah, tilam ini mempunyai kaitan erat dengan aktivitas seseorang, ya. Tilam ini mempunyai ya sesuatu yang berhubungan dengan manusia dalam keadaannya, ya. Mungkin orang terikat dengan tilam karena dia sedang istirahat. Orang istirahat, dia tidur di tilam, ya, jadi tilam tempat istirahat. Tetapi yang kedua, orang itu malas. Nah, orang malas sudah aktivitasnya hanya ada di atas tempat tidur, di atas tilam itu. Tetapi yang ketiga, orang itu sedang menderita sakit. Itu sebabnya dia tidak bisa berdiri seperti orang ini yang sudah 38 tahun lamanya dia menderita sakit, terikat terus dengan yang namanya tilam. Ya, dia tidak bangun-bangun. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa orang itu menderita sekian lama dan tidak tersembuhkan? Ya, ini pertanyaan, saudara, ya. Kenapa orang yang lain menikmati satu persatu ditolong, ya, dan kemudian mereka disembuhkan dari sakitnya, tapi kenapa orang ini tetap pada kondisinya terikat oleh yang namanya tilam itu, sudah karena sakit? Ya, tentu bukan tidak ada penyebabnya. Kita memperhatikan yang pertama, karena orang itu hanya berharap kepada manusia. Ini yang pertama. Saudara, memang kita hidup tidak sendiri di dunia ini. Ya, kita beradaptasi, kita bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Tetapi sekali lagi firman Allah mengatakan jangan berharap kepada manusia. Ya, coba perhatikan dalam Yohanes pasal 5 ayat 7. Ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau menjadi sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Nah, pikirannya hanya terpancang pertolongan orang lain. Dia berkata, tidak ada orang yang menolong. Itulah sebabnya aku tetap seperti keberadaanku sekarang ini. Nah, ini salah satu kekeliruan. Sekali lagi, kita memang tidak hidup sendiri di dunia. Kita bermasyarakat, ya, kita bergaul dengan orang lain. Tapi sekali lagi, hidup jangan bergantung kepada manusia. Ya, haleluya. Nah, dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 jelas dikatakan di sana, jangan berharap kepada manusia. Ini firman Allah, saudara. Ya, sebab ia tidak lebih daripada ya hembusan nafas saja. Dan sebagai apakah ia bisa dianggap? Jelas firman Allah bukan melarang kita bergaul, tetapi jangan berharap kepada manusia. Ya, siapa manusia itu yang kamu harapkan? Kata firman Allah. Ya, lebih baik, kata Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, ada yang melebihi manusia, itulah Tuhan.
Ya, kenapa orang itu tetap berada dalam kondisinya dia sakit terus? Karena yang diharapkan adalah manusia, pertolongan manusia, uluran tangan manusia. Sedangkan Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan, ya, dan percayalah kepadanya, ya. Yeremia 17 ayat 17 jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, ini janji Tuhan. Ya, jangan berharap kepada manusia. Ya, memang manusia kadang-kadang mempunyai kelebihan daripada kita. Ya, tetapi jangan kita berharap kita akan kecewa, saudara ya. Tetapi firman Allah katakan berharaplah kepada Tuhan saja. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang kedua, kenapa orang itu tetap di dalam kondisinya dan tidak berubah? Karena menilai dirinya telah gagal. Ini seringkali yang membuat manusia itu tidak bisa berkembang maju karena dia sudah terhalang dengan penilaian dirinya sendiri yang telah merasa tidak mampu, merasa dirinya telah gagal dan tidak mungkin. Saudara, tunggu dulu. Jangan seperti itu. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi jangan putus asa. Ya. Nah, kita perhatikan kembali di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, aku memulai berjuang, orang lain sudah mendahului. Gagal. Ini seringkali, saudara ya, merasa dirinya itu kecil, merasa dirinya itu tidak mampu. Memang kita nggak boleh sombong, ya, kita nggak boleh tinggi hati, tetapi jangan menjadi orang yang kecil hati. Kalau kita bersama Tuhan, pasti kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang tidak masuk di akal sekalipun. Haleluya. Nah, saudaraku, pernah terjadi satu peristiwa ketika Musa menyuruh pemimpin-pemimpin Israel, ya diantaranya adalah Yosua dan Kaleb, untuk mengintai negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan oleh Allah. Saudaraku, dan apa yang terjadi ketika mereka sampai di negeri Kanaan, melihat negeri yang makmur, yang subur, sampai kemudian ada tandan-tandan anggur itu dipotongnya, dipikulnya, dibawa pulang untuk menghadap kepada Musa. Dan mereka berkata begini, negeri yang dijanjikan Tuhan itu memang luar biasa, subur, makmurnya. Cuma, nah kata cuma ini saudara ya, kata cuma ini yang meragukan. Cuma di sana ada Bani Enak, suka makan orang. Kami ini belalang, tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Dan dia juga mengatakan kami ini belalang. Ini saudara, ya, seringkali kita gagal untuk melakukan satu hal yang harusnya kita bisa nikmati karena diawali dengan kecil hati. Merasa diri ini tidak mampu, merasa diri ini tidak bisa. Jangan lupa saudara, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, tapi dia lupa kepada Tuhannya. Dia hanya memandang kemampuannya sendiri. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku belalang, aku tidak bisa mengalahkan orang-orang Bani Enak ini. Ya, saudara. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Wah. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati saja di tanah Mesir atau di padang gurun. Bodoh. Ini pikiran bodoh. Tuhan sudah membebaskan mereka dari negeri perbudakan. Kenapa dia merindu kembali?
Ini kebodohan. Banyak orang Kristen semacam ini, saudara, sudah dibebaskan dari dosa, tetapi inginnya kembali lagi kepada dosa. Karena dianggapnya dosa itu lebih nikmat daripada melakukan kebenaran firman Allah. Ya, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kita kembali lagi pulang ke Mesir? Saudara, sekali lagi ini satu kebodohan. Ya, kenapa dia tidak bisa melangkah? Tuhan sudah janjikan negeri itu menjadi bagianmu. Negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Tetapi kenapa kemudian dia sekarang merasa dirinya ini tidak memiliki kemampuan? Lupa bahwa dia beserta dengan Tuhan. Ya, sama dengan orang yang lumpuh ini. Ketika kami akan pergi ke kolam itu, aku gagal karena orang lain lebih kuat, orang lain lebih bisa terjun ke sana. Saudara, padahal ayat itu mengatakan ketika saya melangkah berarti dia bisa bergerak. Tetapi kenapa dia gagal? Sekali lagi, karena merasa diri ini telah gagal. Merasa diri ini lemah, merasa diri ini tidak punya kemampuan. Haleluya. Nah, saudaraku, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, ada satu keputusan yang bodoh di sini. Sekali lagi, mereka sudah dilepaskan dari perbudakan, kenapa ingin balik lagi? Ya, ini satu kebodohan. Ya, saudaraku. Tetapi kemudian apa yang terjadi di dalam pasal 14 ayat 6 sampai 9? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang juga termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, kemudian mengoyakkan pakaiannya, ya, tanda berkabung, tanda, merasa suatu hal yang sangat menekan dirinya, dan dia berkata kepada segenap umat itu, negeri yang kami lewati, yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Saudara, perhatikan beda ya. Yang satu melihat Bani Enak, tetapi Yosua dan Kaleb melihat keindahan negeri yang diberikan oleh Tuhan. Tidak melihat dari sisi buruknya, tapi dia melihat dari sisi indahnya berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah air susu dan madunya. Ini nada positif yang keluar dari Kaleb dan Yosua. Berbeda, kita pulang saja ke Mesir. Oh tidak, kata Yosua, jika Tuhan berkenan dan jika Tuhan menghendaki, dia akan bawa kita masuk. Luar biasa. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan. Itu yang penting. Saudara, jangan kemudian tidak menghargai firman Allah, memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Luar biasa. Ya, coba bayangkan si orang lumpuh itu berkata, ketika aku melangkah ke sana, aku gagal karena orang lain lebih kuat daripadaku. Saudara, perhatikan. Yosua, dia berkata dia tidak memandang kepada kondisi negeri itu, penghuni penduduk negeri itu, tetapi dia memandang kepada Tuhan yang telah berjanji memberikan tanah itu. Saudara, kalau kita yang berhasil dalam hidup ini, ya memang kita tidak memiliki kemampuan yang lebih lah. Tapi jangan kemudian menganggap diri itu begitu tidak memiliki daya karena kita mempunyai Tuhan.
Asal kita tidak menyakitkan hati Tuhan, pasti kita akan bisa melakukan segala sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Ya, saudaraku, kita perhatikan orang lumpuh itu gagal. Bangsa Israel pesimis untuk masuk ke negeri Kanaan, tetapi Yosua dia punya nyali yang sangat luar biasa karena dia mengandalkan Tuhan. Dia yakin dia mampu untuk mengalahkannya dibanding bangsa Israel yang lain. Haleluya. Yang melindungi mereka, kata Yosua, itu sudah meninggalkan mereka. Nah, sedang Tuhan menyertai kita. Amin. Sebab itu janganlah takut kepada mereka. Ini keyakinan Yosua, saudara ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak berangkat sendiri. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin berkemenangan, mari kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Yakin Tuhan tetap menyertai kita. Masalah bisa terjadi atas hidup kita, saudara. Ya, dan kadang-kadang membuat kita kecil hati. Tetapi ingatlah, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada satupun yang tidak bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Itulah indahnya. Ya. Dan yang ketiga, kenapa saudara orang itu gagal? Karena dia melihat kelebihan orang lain. Kalau tadi dia merasa dirinya tidak mampu, tetapi sekarang dia melihat kelebihan orang lain, kekuatan orang lain, kemampuan orang lain yang membuat dia kedar sebelum berperang. Ya, karena melihat orang lain sudah memiliki kemampuan untuk terjun ke dalam air, akhirnya dia merasa, aku nggak mampu. Tuhan, sementara aku akan bergerak ke sana, orang lain sudah lebih dulu mendahuluiku, dan aku tetap di dalam sakitku. Nah, ini seringkali terjadi, saudara ya, menganggap orang lain. Memang orang lain kadang-kadang punya kelebihan, ya melebihi dari kemampuan kita. Tetapi jangan saudara lupa bahwa kelebihan orang lain pun itu masih bisa dikalahkan oleh kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya. Haleluya. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam Yohanes tadi, pasal 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Ya, ketika kolam itu sedang berkocak, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului, orang lain sudah mampu, orang lain sudah bergerak, dan orang lain sudah berhasil. Saudara, seringkali kita takut dengan keberhasilan orang lain. Ya, yang memang kita harus hargailah perjuangan orang lain. Tetapi sekali lagi, kita juga harus bisa lebih berhasil, saudara. Kalau orang lain berhasil, kenapa kita tidak berhasil? Ya, itulah sebabnya, mari kita koreksi diri kita sendiri. Ya, jangan kemudian kita merasa kendor di dalam kehidupan ini dan kemudian merasa minder sebelum kita berperang. Ya, nah saudara, kita perhatikan ketika bangsa Israel di bawah pimpinan dikendalikan oleh Raja Saul, satu saat menghadapi Goliat yang tinggi besar, Saul dan seluruh rakyat ketakutan, gemetar dan bersembunyi karena mendengar suara Goliat belum berperang. Mendengar suara Goliat yang menantang, "Hei orang Israel, keluarkan pahlawanmu, satu lawan satu, duel. Dan kalau aku kalah, maka seluruh orang Filistin akan menjadi hambamu. Tetapi kalau pahlawanmu kalah, maka semua akan menjadi hamba orang Filistin." Waduh, Saul langsung keder, ya, langsung ketakutan bersama dengan seluruh tentara-tentara Israel. Tapi apa yang terjadi? Daud datang menghadap Saul, karena dia juga dengar suaranya Goliat yang menantang orang Israel. Kemudian menawarkan diri kepada si Saul ini. Ya, saya akan melawan orang itu. Ya, tetapi apa ya, saudaraku ya? Saul berkata kepada Daud, "Alah, nggak mungkin kau dapat mengalahkan orang Filistin itu.
Ya, sebab engkau masih muda, engkau masih bau kencur. Ya, sedangkan dia orang yang terlatih di dalam perang, dia adalah seorang prajurit. Nah, sudah mulai dibandingkan, saudara ya, diperbandingkan. Kamu bau kencur, dia terlatih dengan perang, saudara. Nggak mungkin. Ya sudahlah, jangan berlanjut. Ya, saudara, kalah sebelum berperang. Ya. Tetapi kata Daud kepada Saul, Tuhan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ayahku maksudnya ya. Dan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya itu, maka aku mengejarnya. Coba bayangkan yang dikejar itu serigala sama beruang. Dan kemudian menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Domba sudah diterkam tapi ditarik kembali oleh seorang gembala. Ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya itu dan menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa. Janggutnya beruang, janggutnya singa, dipegang, dihantam dan mati. Pengalamannya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh, mengolok-olok, menghina barisan daripada Allah yang hidup. Hebat, anak muda, belum pernah berperang, tapi seorang gembala, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Singa yang ganas, beruang yang ganas, dihantamnya sampai mati. Hebat. Ya, ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Ini kuncinya. Ketika dia mengalahkan beruang dan singa itu, dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Jadi bukan kekuatannya sendiri ternyata. Dia bisa mengalahkan binatang buas, tapi dia mengagungkan Tuhan. Tuhanlah yang melepaskan aku. Ini hebatnya saudara. Ya, memang orang lain boleh lebih daripadanya. Goliat boleh lebih daripadanya. Tetapi Tuhan lebih besar. Ya, haleluya. Dan juga akan melepaskan aku, kata Daud, dari tangan orang Filistin itu. Ya, kemudian Saul berkata, ya sudahlah, berangkatlah berperang. Ya, apa yang terjadi? Goliat dikalahkan. Walaupun dia sempat dihina, ketika dia datang kepada Goliat, Goliat tertawa terbahak. Apa kau kira aku ini anjing? Kamu datang kepadaku dengan tongkat. Ya, tongkat gembala. Tetapi apa kata Daud? Kamu datang dengan tombak dan dengan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Hebat, saudaraku. Memang dia tahu, dia bukan lawannya. Karena badannya tinggi besar dan terlatih di dalam peperangan. Tetapi dia punya andalan yang cukup luar biasa. Itulah Tuhan. Kamu datang dengan tombak dan lembing. Pada aku datang dengan nama Tuhan. Dan betul saudara, dengan batu kecil pengali-ali, saudaraku, kemudian Goliat dibunuh mati oleh si Daud ini. Haleluya. Saudara, sekali lagi hidup ini penuh dengan tantangan. Yang kadang-kadang merasa diri kita itu kecil. Terus saudara, karena kita memang tidak memiliki kemampuan, tapi satu hal, andalkanlah Tuhan di dalam segala perkara. Kamu datang dengan tombak dan lembing, oke. Pasti aku kalah. Tapi aku datang dengan nama Tuhan.
Itu hebatnya. Ya, haleluya. Nah, permasalahannya saudaraku, maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan, ya, aku tidak mampu Tuhan, sementara aku datang, orang lain sudah tidak ada, karena tidak ada yang menolong saya. Dia berharap pertolongan orang lain, dan dia tidak mampu untuk menandingi orang lain. Dia merasa kecil, menganggap orang lain lebih besar. Tapi satu hal permasalahannya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau tertolong? Maukah engkau dibangkitkan oleh Tuhan? Itu saja sebenarnya permasalahannya. Ya Tuhan, aku mau. Cuma, nah kata cuma itu saudara yang harus kita buat. Ya, aku mau Tuhan, aku mau. Ya, kita harus punya keyakinan tawaran Tuhan itu bukan basa-basi saudara. Walaupun Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa, dia hanya menawarkan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau tertolong? Itu saja saudara. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 ketika Tuhan berada di depan pintu, dia ada dobrak pintu untuk masuk. Dia cuma mengetok pintu. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan kemudian bertindak membukakan pintu, maka aku akan masuk. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak. Marilah datang kepadaku, katanya. Hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Ya, siapa yang merasa letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Siapa yang mau datang, pasti ditolongnya. Maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku mau. Seharusnya begitu. Ya, maukah engkau sembuh? Ya, puji Tuhan. Untungnya Tuhan tidak menggubris jawaban dari orang yang lumpuh itu. Tetapi kemudian dia berkata, saudaraku, bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Kemudian orang itu bangkit dan mengangkat tilangnya dan berjalan. Amin. Haleluya. Pertolongan terjadi bukan karena dia mengangkat tilang. Pertolongan terjadi bukan karena dia bangkit dan kemudian mengangkat tilang dan berjalan. Tidak. Pertolongan itu terjadi ketika dia mendengar suara Tuhan yang berkata, bangkit dan berjalanlah. Dia tidak hanya mendengar, tetapi kemudian dia berdiri dan berjalan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, hidup di dunia ini tidak nyaman, saudara ya. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak kasus terjadi. Tetapi yang pertama, ingatlah. Ya, saudaraku, jangan andalkan manusia untuk bisa menolong kita. Ya, jangan andalkanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan kemudian merasa diri ini gagal dan terus tinggal di dalam kegagalan. Tidak, bangkit saudaraku. Bangkitlah. Ya. Dan yang ketiga, jangan menganggap orang lain itu lebih dan luar biasa daripada kita. Masih ada yang lebih luar biasa. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Amin. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini, bagikan firman Allah ini. Bangkit dan berjalanlah, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami, sehingga kami sempat mendengar firman pada hari ini, dan biar firman-Mu itulah menjadi kekuatan kami, sehingga kami memiliki hidup yang penuh dengan kepastian. Kami melangkah dengan kepastian, karena kami memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.